Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NIM 25044111455 dari 1L. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada PowerPoint beserta fungsi-fungsinya. Di sini yang ini namanya tab menu atau menu utama. Di sini ada file, home, insert, draw, design, transition, animation, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini itu ada menu home. Di sini ada beberapa submenu. Di sini ada clipboard. Di sini ada clipboard. Clipboard ini ada yang namanya paste. Paste itu berfungsi untuk memunculkan suatu objek, entah itu gambar, kemudian kalimat, juga simbol ke dalam clipboard. Kemudian di sini ada cut. Cut ini digunakan untuk memotong kalimat ke dalam clipboard. Lalu di sini ada copy. Copy digunakan untuk menyalin objek ke dalam clipboard. Ini ada format pointer. Format pointer digunakan untuk menyalin objek ataupun formatan dari satu tempat dan kemudian diterapkan ke tempat lainnya. Kemudian di sini ada slide. Slide ini berfungsi untuk membuat slide baru. Contohnya seperti ini. Di sini ada banyak pilihan slide. Kemudian di sini ada layout. Layout ini berfungsi untuk mengubah letak slide yang dipilih. Dan di sini ada reset. Reset digunakan untuk mengatur ulang posisi dan ukuran dan pemformatan slide ke pengaturan defaultnya. Kemudian di sini ada section. Section ini digunakan untuk membagi bagian presentasi. Lalu di bagian font itu, font pertama yaitu ada font berfungsi untuk mengganti huruf. Pilihannya banyak ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada font size, digunakan untuk mengganti ukuran. Kemudian di sini ada increase font size, digunakan untuk meningkatkan ukuran huruf. Kemudian di sini ada this response size, digunakan untuk memperkecil ukuran huruf. Kemudian di sini ada clear all formatting, digunakan untuk menghapus semua pemformatan dari pilihan dan hanya menyisakan teks. Kemudian di sini ada bold. Bold digunakan untuk menebalkan kalimat huruf. Kemudian di sini ada italic. Italic digunakan untuk memberi efek garis miring. Kemudian di sini ada italic. Italic digunakan untuk memberikan efek garis miring. Kemudian di sini ada underline. Kemudian underline yaitu garis bawah. Kemudian ada text shadow yaitu memberikan efek bayangan pada teks. Kemudian ada sticker track, digunakan untuk membuat garis dalam teks yang dipilih. Kemudian ada karakter spacing, digunakan untuk menyesuaikan jarak antara karakter. Kemudian banyak ya, di sini bisa dipilih. Kemudian ada changes. Ini digunakan untuk mengubah semua teks menjadi besar dan kecil. Di sini ada banyak pilihan ya.
Kemudian paragraf. Yang pertama itu bullets. Bullets itu digunakan untuk memberikan penomoran dengan bentuk geometriks. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Juga numbering. Numbering itu memberikan penomoran seperti angka atau huruf. Ini ada decrease level, ini digunakan untuk menggeser teks ke kiri. Kemudian ada juga increase level, ini digunakan untuk menggeser teks ke kanan. Kemudian ada lens spacing digunakan untuk mengatur jarak spasi dalam baris. Ini ada line text left digunakan untuk merata kiri, dan ada center untuk rata tengah. Ini ada like line right digunakan untuk meratakan sebelah kanan. Kemudian ada juga justify digunakan untuk merata kiri kanan. Kemudian ada juga add or remove column. Di sini bisa 2, 1, 2, 3 seperti itu. Di sini ada text direction digunakan untuk mengubah arah teks. Kemudian di sini ada line text digunakan untuk mengubah tempat. Ini ada line text digunakan untuk mengubah tempat dan posisi. Juga convert to smart art graphics, itu digunakan untuk membuat teks menjadi diagram. Yang pertama ini ada shape. Shape ini seperti ini. Shape digunakan untuk membuat objek. Kemudian ada juga arrange digunakan untuk mengatur posisi dan rotasi objek yang dipilih. Kemudian ada juga fix style digunakan untuk memberikan efek visual. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada juga shake fill. Shake fill ini digunakan untuk memberikan warna pada efek seperti ini. Ini. Kemudian ada juga step out lainnya digunakan untuk memberikan warna pada bentuk garisnya. Dan seperti ini. Ini tinggal dipilih. Kemudian ada juga shake effect digunakan untuk memberikan efek dan mengatur posisi rotasi. Kemudian di sini ada find. Find ini digunakan untuk mencari teks pada dokumen. Kemudian di sini ada reflex. Reflex ini digunakan untuk mengganti teks. Kemudian di sini ada select digunakan untuk memilih teks dan objek pada dokumen. Selanjutnya itu insert. Insert yang pertama itu new slide, berfungsi untuk menambah slide baru. Kemudian ada tabel. Tabel itu berfungsi untuk menambahkan seperti ini, menambahkan tabel seperti ini. Dan ada picture. Picture itu berfungsi untuk memasukkan gambar. Bisa dari perangkat kita, bisa lewat online juga. Screenshot untuk menangkap gambar. Kemudian ada foto album, yaitu untuk menambahkan foto dari album. Kemudian ada shape, berfungsi untuk menambahkan bentuk seperti ini.
ini. Kemudian Smart Art berfungsi untuk membuat grafik dahsyat seperti ini. Ini. Contohnya seperti itu. Kemudian Chat berfungsi untuk memasukkan grafik ke dalam slide. Kemudian di sini ada link. Yaitu untuk menyisipkan dan memasukkan tautan. Kemudian di sini ada action untuk menghubungkan suatu objek dengan slide. Lalu ada komen, yaitu berfungsi untuk menambah komentar. Kemudian text box, yaitu berfungsi untuk menambahkan tulisan yang bisa kita atur saja penempatannya. Kemudian ada juga header dan footer yang berfungsi untuk membuat tanggal dan halaman pada bagian bawah. Kemudian ada juga word art, beberapa desain teks, yaitu kayak gini ya contohnya. Kemudian ada juga date and time, berfungsi untuk menyisipkan waktu dan tanggal. Kemudian ada juga slip number, berfungsi untuk menyisipkan nomor urut. Kemudian objek, yaitu berfungsi untuk menyisipkan file ke dalam slide. Kemudian add question, bisa digunakan untuk membuat soal fisika dan matematika. Seperti itu contohnya. Kemudian ada simbol. Simbol ya, banyak sekali simbol yang bisa kita gunakan seperti ini. Kemudian video, yaitu untuk memasukkan video ke dalam slide. Kemudian ada audio, berfungsi yaitu untuk memasukkan file audio ke dalam slide ini. Kemudian ada screen recording untuk merekam layar. Nah, selanjutnya desain. Nah, di sini banyak sekali pertama itu tema. Nah, tema ini banyak digunakan. Pertama itu tema. Tema dapat kita cari dari luar software. Browse for themes, yaitu artinya itu berfungsi untuk menggunakan template dari luar software. Kemudian itu save current theme, berfungsi untuk menyimpan tema yang sudah diterapkan. Lalu di sini ada variants. Variants ini bermacam-macam ya. Ada colors. Colors ini berfungsi untuk mengubah warna pada background yang sedang kita gunakan. Kemudian ada font, yaitu berfungsi. Kemudian ada font, yaitu berfungsi untuk memilih jenis tulisan yang sedang kita gunakan, seperti ini. Kemudian efek, yaitu berfungsi untuk memasukkan efek tampilan pada latar belakang slide. Kemudian ada juga background style, yaitu untuk menentukan latar belakang.